Ya, pertanyaan pertama tadi bahwa hari ini Sumba Timur sudah keluar dari eh, kategori daerah tertinggal berdasarkan keputusan Menteri Desa dan PDT itu 490 2024. Kita review ke belakang dulu sedikit bahwa sungguhnya kategori daerah tertinggal itu RPJMN 2010-2014 itu yang dimana seluruh kabupaten di Indonesia ada 182 dan hasil evaluasi di 2015 itu 121 sisanya termasuk Sumba Timur ada di dalamnya. Hasil evaluasi RPJMN lagi 2020 itu masih ada 121 122 dengan Sumba Timur, masih ada Sumba Timur di dalamnya. Dan saya berpikir bahwa apa sih sebenarnya kategori daerah tertinggal ini, apa parameternya, apa indikatornya. Maka dalam posisi seperti itu saya mempelajari dengan seksama. Oh, ada 6 parameternya, di antaranya perkembangan ekonomi, SDM, sarana prasarana, aksesibilitas, karakteristik daerah, kemampuan keuangan, dan dibagi dalam indikator-indikator. Indikator-indikator itu saya pelajari sedemikian rupa. Oh, harus ada upaya sistematis. Yang sering saya sampaikan bahwa harus ada kolaborasi sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Jadi dalamnya, termasuk pers tentunya, termasuk juga perguruan tinggi di dalamnya. Ya, kalau kita berbicara pentahelix. Dalam posisi seperti itu, ada yang selama ini itu yang keliru dalam pemahaman bersama bahwa pemerintah one man show, ya, itu yang harus kita tinggalkan. Tidak boleh, pemerintah tidak bisa one man show. Dalam kepemerintahan yang baik, good government, harus ada 3 pilar ini. Dia harus berkolaborasi demikian rupa. Tapi memang kita harus akui bahwa birokrasi, personifikasi dari negara itu pemerintah, personifikasi pemerintah itu birokrasi. Birokrasi ini ya harus kita benahi. Maka saya di awal pemerintahan saya sampaikan bahwa kita harus memulai dengan data yang benar. Dengan data yang benar, kita olah sedemikian rupa menjadi informasi. Informasi itulah menjadi landasan pijak untuk berbuat kebijakan. Kebijakan untuk apa? Kebijakan untuk 6 parameter tadi itu. Gitu. Dalam posisi itu maka saya menyatakan bagi teman-teman OPD, satu institusi, satu inovasi. Jadi satu OPD itu harus ada satu inovasi. Di kecamatan harus ada inovasi, bahkan desa harus ada inovasi. Dalam posisi seperti itu maka saya membangun suasana kerja yang persaingan yang sehat di antaranya. Maka berlomba-lomba OPD untuk melakukan itu, dan kita lihat bahwa hasilnya seperti itu, ya. Dan dalam posisi seperti itu maka kita melihat bahwa ada umpan balik dari pemerintah pusat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah sesuatu yang luar biasa dan patut kita mendapat penghargaan. Sehingga 3 tahun berturut-turut kita 2021, 2022, 2023 itu masuk dalam kategori pemerintahan paling inovatif dalam pelayanan publik itu. Dan syukur puji Tuhan berhasil informasi dari Kemendagri juga tahun 2024 masih masuk nominasi juga, ya. Tapi memang kalau sudah seperti ini tentu kita harus bersaing dengan bukan dengan daerah tertinggal lagi, tentu dengan daerah-daerah yang sudah di atas daerah tertinggal, daerah maju sendiri. Tapi bagi saya bukan persoalan penghargaannya itu, tetapi persoalan real yang kita kerjakan di lapangan. Dan itu bagi saya sesuatu yang harus kita lakukan itu, gitu. Ya, tadi pertanyaan Pak Gubernur sudah, mungkin yang ketiga nih apa yang menjadi? Ya, yang kedua memang harus kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan sekarang, kita harus pertahankan terus. Karena memang mempertahankan itu lebih sulit untuk merebut. Jadi kita harus akui itu. Dalam posisi seperti itu tentu kalau Tuhan perkenankan, sekarang ini kan lagi momen pilkada. Kalau Tuhan perkenankan dalam kontestasi 27 November dan memenangkan itu, saya pikir saya udah tahu jalannya. Saya udah tahu blueprintnya seperti apa. Tinggal kita menindaklanjuti, kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Karena memang hari ini kita harus mengakui bahwa di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, kemiskinan ekstrem itu menurun secara signifikan, stunting menurun, ya kan? Jadi saya pikir itu adalah tahapan-tahapan yang sudah kita lalui yang perlu kita tingkatkan ke depan.
Dan pertanyaan lanjutan, apa tantangan terbesar? Memang hari ini kita harus akui keadaan di Sumba ini, ya, dan fenomena secara umum di NTT, kita harus membalikkan cara berpikir. Selama ini kan kita seolah-olah memelihara kemiskinan, memelihara keterbelakangan untuk kita mendapat simpati dan empati dari pemerintah tingkat atas. Bagi saya itu sebuah kecelakaan sejarah itu, tidak boleh. Kita harus membalikkan cara berpikir. Kita harus bekerja dengan baik, berprestasi, baru kita dihargai prestasi kita. Dan itu yang saya lakukan. Dan ya, kalau sampai dengan saat ini kita sudah mendapatkan 41 penghargaan dari pemerintah pusat dan dunia usaha lainnya yang mengakui kerja-kerja nyata kita, maka saya pikir itu yang harus kita terus bangun, bahwa ini bukan prestasi Chris Pride ansih loh. Ini prestasi kita semua, mengembalikan pride, kepercayaan diri masyarakat, bahwa kalau kita lakukan itu pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Dan itu memang harus kita bangun rasa suasana batin masyarakat itu. Sehingga ya brand kita yang selama ini, ya, kita kan punya potensi luar biasa. Ya toh? Kita punya potensi, sumber daya alam kita, pariwisata potensi luar biasa. Hanya kita terlalu lama di Nina Bobo kan harus seolah-olah kita ini terbelakang, termiskin dan seterusnya. Walaupun stigma itu melekat juga bagi kita di daerah NTT ini, daerah miskin, daerah terbelakang, itu stigma. Tapi brand kita adalah sebenarnya, kita ini adalah orang mengakui pulau terindah di dunia. Ya, kita harus, itu yang harus menjadi modal kita untuk bagaimana sesungguhnya melakukan kerja-kerja nyata yang bisa kita lakukan bersama, tidak hanya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil gitu. Iya. Gitu. Ini kita dapat recap ini sebelum kita di tahun berapa ya kita mengalami ketertinggalan. Ya, RPJMN 2010 itu ketika beliau mulai jadi bupati sudah daerah tertinggal sampai 2020 masuk saya dilantik, maka saya bilang kenapa daerah tertinggal, kenapa Sumba Timur daerah tertinggal, apa yang salah? Saya pelajari gitu loh, saya panggil OPD semua, coba di bidang itu perekonomian masyarakat, coba kita lihat parameternya apa-apa, indikatornya apa-apa, di bidang SDM apa-apa saja, di bidang kemampuan keuangan daerah apa-apa saja, aksesibilitas apa-apa saja, karakteristik daerah apa, saran dan perasaan apa, kita pelajari 6 parameter itu dengan indikator-indikator. Oh, kalau begitu harus kita lakukan kerja nyata seperti ini. Di bidang pendidikan misalnya, di bidang kesehatan kita harus lakukan ini, di bidang infrastruktur kita harus lakukan ini, di bidang ekonomi kita harus lakukan ini. Karena itu ada indikator-indikator. Kita pelajari, maka kita mulai penuhi sedikit-sedikit dengan priorisasi yang pendek, sering saya katakan, itu persoalannya banyak, sumber dayanya sedikit, maka dibutuhkan kerja-kerja cerdas itu gitu loh, untuk bisa menetapkan berbagai prioritas untuk mengatasi berbagai persoalan ini. Jadi sudah dari 2010 kita ini menjadi kategorikan daerah tertinggal gitu loh. RPJMN 2010-2014 itu sudah dievaluasi 2015 ada 182 ya, tinggal 121. Sumba Timur masih masuk. Dievaluasi dari 2020 itu RPJMN 2015, 2019, evaluasi 2020 masih masuk gitu loh. Masih tertinggal gitu. Makanya saya terus 2021 ketika dievaluasi 2024 keluar kita dari syukur puji Tuhan. Saya pikir bukan prestasi saya sebagai pribadi, tidak. Saya harus mengakui bahwa keterlibatan stakeholder, semua pihak, ya saya sering katakan bahwa dunia usaha masyarakat sipil termasuk pers di dalamnya, perguruan tinggi ya ada di dalamnya semua. Berarti pas akhir masa jabatan ya keluar. Ya puji Tuhan seperti itu. Ini saya. Oke, ya saya tahu Bupati ini kan keluar dari daerah tertinggal, kemudian Sumba Timur begitu banyak inovasi dan penghargaan. Ya. Pertanyaan saya terkait dengan inovasi dan penghargaan, apakah ada reward langsung dari pemerintah pusat? Oh iya. Misalkan, dana masuk dengan
apa yang dilakukan kerja keras ini? Jadi begini, sebenarnya masyarakat harus tahu. Ya kita, saya pikir pers juga harus memberikan pencerahan dengan penghargaan ini dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk lencana, dalam bentuk piagam itu tidak hanya sekedar kertas, tetapi sesungguhnya itu dari kertas itulah ada parameter pemerintah pusat untuk memberikan dana insentif fiskal itu, ya, dana insentif daerah dan insentif fiskal. Dan kita dapat 2022 dapat, 2023 dapat, 2024 dapat. Bahkan di 2025 ini dapat lagi kita gitu loh. Artinya Pak Bupati, ini kan dalam keterbatasan anggaran yang kita dapat ternyata dengan cara begitu itu, Oh iya. itu menarik. Jadi menambah. begini, saya sering katakan, periodisasi kita pendek, sumber daya kita sedikit, ya tetap aja dana transfer itu kan tetap tidak naik secara signifikan 1,1 sampai 1,2 triliun. Dalam posisi seperti itu, siapapun jadi bupati ya pasti transfernya seperti itu. Adakah kita berpikir di luar dana transfer itu? Itu yang saya mau kejar gitu loh. Karena terbuka ruang untuk mengakses sumber daya yang ada di sana. Melalui apa? Berprestasi. Ya, jadi kita itu mengklaim bermartabat kita. Bukan kita menjual kemiskinan. Itulah cara berpikir. Itu yang saya balik. Tidak boleh kita cara berpikir bahwa kita akan dapat uang nanti karena dikasihani. Aduh, kasihan sekali kita menas. Ya toh? Jadi itu karena berprestasi. Karena kita berprestasi sehingga didapatkan dana insentif daerah dan insentif fiskal itu. Contoh misalnya, ada, dan itu tidak dibahas dengan DPRD dalam APBD itu Bapak. Ya, ya. Tidak dibahas itu, tidak dibahas. Tanya dalam DPRD, tidak dibahas itu. Kenapa? Karena memang itu hadiah, Ya. stimulus dari pemerintah pusat. Karena Kita berprestasi dan menjadi kewenangan dari kepala daerah untuk mengalokasikan pada kebutuhan. Kenapa? Karena kebijakan penganggaran saat ini mulai tahun 2021 itu DAU itu dibagi dalam block grant dan specific grant. Block grant itu yang bisa kita alokasikan sesuai dengan kita punya kesepakatan dengan dewan. Sedangkan specific grant itu yang lebih banyak tidak bisa. Dia sudah atur memang untuk pendidikan begini, untuk kesehatan begini, untuk sanitasi air bersih begini gitu loh. Jadi baru mulai 2021 itu Pak ini Hen. Jadi ya saya pikir dalam masa kepemimpinan ini saya harus mengakui bahwa saya mewarisi suasana keadaan yang tidak standar, tidak bagus-bagus amat. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat karena kita lalai untuk SPM sebelumnya. SPM kita rendah loh. Sehingga ada dia kunci sama kita, lo SPM-nya rendah di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Sekarang saya kunci sama kau, harus gunakan ini untuk kesehatan, pendidikan, sanitasi dan bersih, gitu loh. Jadi dalam posisi itu seperti itu. Dan itu apakah juga bisa dibilang bahwa itu inovasi kepemimpinan Bapak sehingga strateginya tidak hanya tunggu tapi dengan berprestasi. Oh iya, harus. Saya pikir begini, kan kita ini kan pemimpin pusat kecenderungan. Kita kan mempengaruhi. Kita harus mempengaruhi suasana kerja birokrasi ini. Yang dulunya hanya tunggu copy paste dari program ini, tahun depan juga begitu. Tidak bisa seperti itu. Kita harus inovasi, harus ada kreativitas. Makanya saya tantang gitu kepala dinas di masa awal kepemimpinan saya dan syukur puji Tuhan, ya saya dapat kepala dinas yang sangat luar biasa, kawan-kawan saya. Ya walaupun ada satu dua mungkin masih suasana batinnya cara kerja lama tidak apa-apa. Saya pikir di mana-mana itu ada, tetapi sebagian besar 90% hebat, the best. Saya pikir itu sangat-sangat kita harus mengakui. Jadi bukan prestasi KP sendiri, tapi kerjasama kita semua. Oh, berarti ini kan naik kelas nih. Siap. Artinya kan masuk di kelompok yang pesaingnya makin kuat. Ya, itu. Saya senang itu. Ya. Itu tantangan tersendiri bagi saya. Itu tantangan. Itu bagi saya itu hal yang kita lakukan dan itu yang kita mau. Dan kami ini sudah biasa dididik. Terus terang, orang Pamong Praja itu biasa dididik untuk bagaimana bersaing secara sehat. Naik kelas itu biasa sudah itu. Karena memang kita sudah terbiasa dalam suasana persaingan yang sehat seperti itu. Dan saya mau sampaikan kepada kita bahwa saya siap kalau Tuhan perkenankan untuk bersaing lagi
di kategori yang lebih dari sekedar daerah tertinggal, daerah maju, saya siap untuk lakukan itu. Yang dari ayatnya penekanan adalah birokrasi ya. Birokrasi. Yang Birokrasi ini betul, sangat penting. betul. Sangat penting birokrasi. Karena begini, kan pemahaman sederhana kalau orang, kalau kamu lihat tuh negara itu maju, ya toh. Pemerintahan itu baik. Lihat birokrasinya. Kalau birokrasinya bagus, birokrasinya hebat, wah itu hebat. Kenapa? Karena hanya negara, hanya pemerintah yang mempunyai kekuasaan pemaksa, decisive power itu, untuk memaksa ya warganya untuk mentaati. Dia tidak memberikan kepada dunia swasta. Saya sering katakan bahwa orang boleh kaya raya kayak apa, tetapi dia tidak punya kekuasaan pemaksa, karena tidak diberikan negara padanya untuk melakukan itu. Hanya pada pemerintah yang diberikan itu. Dalam posisi seperti itu, maka pemerintah juga harus wise, birokrasinya harus wise, harus cerdas, harus profesional, harus hebat, begitu. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih.